penting itu 14 pemain baru sih. Ya, para penjelasan jilid 15 ini tagline-nya ke sorga yuk. Kalau yang 14 kan ingat mati bro, cuma ingat mati. Ya saya kira nggak mudah juga ya sampai jilid 15 karena apalagi sekarang ini kita harus mengubah lagi tema-tema yang memang bisa menyangkut manusia, tentang manusia, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kecenderungan manusia. Makanya kali ini kami di PPT 15 70% adalah pemain baru. Dari 20 tokoh-tokoh penting itu 14 pemain baru semua. Makanya juga ada tokoh-tokoh aktor-aktor senior, ada Chow Simbara, ada Tio Pakusadewo, ada Opi Kumis, ada Arswendi, ada juga pemain tokoh teater dari Jogja kita juga undang untuk memainkan tokoh tertentu di sini. Beserta anak-anak muda lainnya yang menjadi anak-anak mereka yang punya masalah juga dalam hidup. Sehingga betul-betul bisa menciptakan plot yang lebih segar, ya, lebih menarik lagi dengan hadirnya tokoh-tokoh baru, konflik-konflik yang juga lebih mencuat, ya, dan kebutuhan kecenderungan manusia yang lebih lebar lagi dibandingkan yang sebelumnya. Karena sebelumnya kan sudah sulit dikembangkan. Itu sebabnya kenapa bukannya kami nggak mau memakai seluruh pemain yang lalu dari yang satu segala macam, tapi karena ada tuntutan cerita yang memang harus berbeda. Jangan muter di situ-situ aja, akhirnya mengada-ada. Jadi nggak ada nilai nanti kan, karena hanya mengada-ada mempertahankan pemain yang ada, tapi tentang temanya nggak bisa terekspos di sana. Karena itulah kami berani itu mengubah susunan pemain yang lama tinggal sedikit, yang baru kita masukkan karena ada problem baru yang harus kita bahas, problem baru yang harus kita sampaikan pada penonton, problem kita bersama, orang tua dan anak muda, ya. Sampai sejauh mana itu nanti tentu saja dibungkus dengan nilai religius tentang kecenderungan manusia yang ingin berbuat baik, keresahan apa yang dialami, problem apa yang dialami, dan bagaimana cara mengatasinya dengan baik. Nah ini sehingga kita komposisi pemain jadi sedemikian rupa. Ya, para penjelasan jilid 15 ini tagline-nya ke sorga yuk. Kalau yang 14 kan ingat mati bro, cuma ingat mati. Tapi sekarang ada ajakan, mati itu mau kemana? Ke sorga yuk, ya. Jangan ke tempat lain, jangan ke night club, mati masuk ke night club, masuk ke neraka juga ya. Orang kan pengen ke sorga, betapapun buruknya orang itu, ya kan? Sorga. Tapi bagaimana mengubah persepsi orang yang tidak terbiasa untuk beribadah pada Allah, bahkan ada yang marah kepada Tuhannya karena problem dirinya yang selama ini dianggap menderita dan menderita karena Tuhan, karena Allah. Ini kan juga nggak gampang, apalagi orang tua sudah terbentuk sekian lama kan, pemikirannya dan lain sebagainya dan kekecewaannya, sehingga bisa menimbulkan juga hal-hal yang di luar dugaan kita. Ada dialektika yang menggelitik ya tentang ketuhanan, dialektika yang menggelitik tentang persepsi surga. Apa itu? Perlu nggak saya masuk surga? Pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik itu. Tema ke sorga yuk apa sih? Apa? Kenapa mesti kita ajak? Kenapa mesti diajak terus? Kalau ingat mati itu kan diingatkan kita akan mati semua. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Terus mati apa? Mau kemana? Nah ini lanjutan dari secara emosional dia bersambung. Ya. Ada masjid sengketa sebelumnya. Tempat ibadah sengketa, masjidnya aja sengketa. Kemudian kita ingat mati. Setelah itu ke sorga, ajakan, sebuah ajakan. Karena urusan itu adalah urusan masalah ketetapan Allah. Tapi kita harus berupaya untuk mengajak, mengingatkan. Itu tugas setiap muslim kan mengingatkan, ya, bukan memaksa, tapi mengingatkan orang menjadi lebih baik. Ingat terhadap tujuan kenapa dia hidup. Kita akan coba dari berbagai perspektif setiap tokoh. Karena tokoh yang sudah kaya, tapi juga perlu kan. Yang miskin juga perlu. Bahkan anak kecil pun punya hak untuk masuk surga. Makanya hadir tokoh anak-anak. Mereka juga punya hak. Apalagi yatim piatu.
punya hak untuk diurus.